Wang Lin menyingkirkan bom bau dan memandang Li Shan. Dia berkata, "Brother Li Shan, aku tidak akan mengganggu kamu lagi, jadi silakan terus menjual." Li Shan mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi ramah dan berkata, "Saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, mereka tidak selalu bekerja karena mereka memerlukan teknik melempar tertentu. Jika kamu tidak berhasil, jangan katakan aku berbohong kepada kamu." Dengan itu, ia terus menggembar-gemborkan orang lain. "Rekan-rekan saudara, aku masih memiliki harta karun lain. Ini adalah kenang-kenangan dari Sekte Hihuan. Dengan ini, kamu bisa pergi ke Sekte Hihuan untuk mendapatkan gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan melalui banyak upaya yang melelahkan, tetapi aku akan menjualnya berdasarkan persahabatan kami. Rekan saudara dari Hengyu Sekte, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Wang Lin terkekeh. Dia berbalik dan kembali ke kebun rempah. Tidak lama kemudian, dia tiba di taman. Dia memindai taman dan menemukan bahwa San Dashu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah lama, Wang Lin mengungkapkan tertarik ekspresi. Bom bau ini terlihat transparan di bawah akal ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Untuk mengatakannya dengan jelas, ada jejak rasa ilahi Li Shan di bom bau yang memungkinkannya meledakkan mereka sesuka hati. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa akal ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah menirunya dengan hati-hati, dia tumpang tindih dengan ilahi dalam bom bau dengan. Dia tidak menghancurkan akal ilahi Li Shan, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan akal ilahi pada bom bau ini mengilhami Wang Lin. Dia merenungkan sedikit dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika akal ilahi dapat digunakan seperti ini, dapatkah itu digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik itu? Mata Wang Lin menyala dan perasaan ilahinya dengan cepat berkumpul di manik misterius. Setelah lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik-manik batu tampak seperti tidak berubah, dan di bawah akal ilahinya, itu tampak sama seperti biasa juga. Dia merenung sejenak, kemudian dia mengambil manik-manik batu dan meninggalkan kebun rempah. Dengan kecepatan tercepat, dia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi. Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu adalah esensi dan dia dengan cepat menyebarkan perasaan ilahinya. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin menggosok dagunya dan bergumam, "Bisakah aku benar-benar tidak meninggalkan akal ilahi di dalam manik misterius?" Pada saat itu, salah satu benda yang bersinar tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya redup. Wang Lin tertegun. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda bercahaya lainnya mulai redup. Segera, semua benda bercahaya di ruang mimpi redup, sampai tidak ada cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi benar-benar gelap. Wang Lin terkejut. Dia dengan cermat mengamati untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba sebuah suara lama muncul. "Aku tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritual kamu, mencoba melihat melalui manik-manik yang menantang surga hanyalah angan-angan." Wang Lin terkejut dan murid-muridnya menyusut. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menekan syok di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Nama junior adalah Wang Lin, dan seniornya adalah..." Wang Lin adalah pria yang cerdas. Dia tidak berpikir bahwa orang itu tiba-tiba muncul, tetapi telah ada di sana selama ini dan telah mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kau tidak perlu tahu nama orang tua ini. Kamu menggunakan hampir 30 tahun waktu dengan bantuan aku dan bantuan manik-manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Itu benar-benar mengecewakan. Terutama persepsi kamu. Kamu hanya sekarang berpikir untuk menggunakan akal ilahi kamu untuk memindai manik-manik. HMPH. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah mengamati manik-manik batu dengan indera ilahi sebelumnya, tetapi tidak mengamati selama sekarang. Cara kamu melakukan sesuatu benar-benar mengganggu aku. Berkultivasi adalah tindakan yang menantang surga. Jika ada yang menentang kamu, kamu harus membunuh mereka. Aku telah mengamati kamu dalam beberapa tahun ini bahwa kamu berada di sekte kotoran anjing ini. Jika aku jadi kamu, aku sudah akan membunuh mereka semua. HMPH. Jika ada yang berani menghina aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo. Dia benar-benar membuatku jengkel. Dengan amarah aku akan mengambil jiwanya dan membuangnya ke api penyucian dan kemudian memusnahkan keluarganya. Aku sangat suka Sang Hu di sekte kamu. Cukup ganas. Juga, Liu Junior itu benar-benar cocok dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum masam. "Senior, aku... Jangan ganggu aku. Aku belum selesai berbicara. HMPH, sekte kecil kamu juga memiliki beberapa wanita cantik. Kamu benar-benar tidak tahu cara menikmati diri sendiri. Jika itu aku akan menangkap mereka dan memurnikan mereka untuk jiwa mereka. Hehe, rasanya benar-benar membuat aku bernostalgia tentang masa lalu.
Aku belum mencicipinya dalam lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Berat, bisakah kamu bekerja sedikit lebih keras? Cepat dan mencapai tahap transformasi jiwa sehingga orang tua ini bisa keluar. Sik, Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, senior, apa itu tahap transformasi jiwa? Juga apa yang kamu maksudkan ketika kamu mengatakan aku berada di tahap gerakan spiritual, bisakah kamu berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segalanya. Lupakan. Untuk seorang peladang kecil dari hanya negara kultivasi peringkat 3, bahkan jika kamu berpikir sampai kepala kamu meledak, kamu tidak akan menemukannya. HMPH, dengarkan dengan baik bocah, aku berbicara tentang dunia kultivasi dari negara kultivasi peringkat 5. Di negara kultivasi peringkat 3 seperti milikmu, hanya ada 4 bidang, Ki Condensation, Foundation, Core Formation dan Nascent Soul. Adapun tahap formasi jiwa, itu akan menjadi legenda di matamu. Setelah seseorang mencapai tahap spirit forming, maka peringkat negaramu akan ditingkatkan menjadi negara kultivasi peringkat 4. Dengan itu, negara akan diberikan sumber daya yang sesuai dari aliansi kultivasi dan negara juga akan mendapatkan hak untuk memperjuangkan bintang kultivasi di luar negara. Negara juga perlu melakukan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, itu akan dinaikkan ke negara peringkat 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk tahap gerakan spiritual, itu adalah tahap yang biasa digunakan di peringkat 4 negara atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap Ki Condensation, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Wang Lin dengan pahit tersenyum dan berkata, transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Bersama aku, yang berasal dari negara peringkat 6, membantu kamu, apa tahap transformasi jiwa? Meskipun aku tidak bisa keluar, aku telah menggunakan Nascent Soul Essence aku untuk membantu kamu berkultivasi selama 30 tahun terakhir, jika tidak, dengan kurangnya bakat kamu, bagaimana kamu bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena kau menyerap esensi jiwa Nascentku, selain orang-orang pada tingkat kultivasi yang sama denganku, tidak ada orang lain yang bisa melihat melalui kultivasi kamu. Juga, dengan manik yang menantang surga di tangan kamu, apa yang harus kamu takuti? Butuh upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan manik ini ketika muncul di aliansi kultivasi, mengakibatkan aku kehilangan tubuh aku. Jiwaku akan hancur jika aku tidak lolos ke manik ini. Awalnya, aku ingin menemukan tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik yang menantang surga ini, tampaknya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak bisa pergi. Aku tidak akan mau berbohong padamu. Ketika aku pertama kali melihat kamu, aku ingin mengambil alih tubuh kamu, tetapi manik yang menantang surga ini seperti sangkar yang mencegah aku pergi. Aku mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus memiliki pemilik sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan aku dapat dilepaskan. Ketika aku mendapatkan manik ini, aku sedang diburu, tetapi aku punya waktu untuk mempelajarinya. Ia harus menyerap esensi dari 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum ia mengidentifikasi pemiliknya. Namun meski begitu, pemiliknya harus telah mencapai transformasi jiwa sebelum mereka bisa mengeluarkanku dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan belas kasih dan kultivasi lebih cepat. Kemudian bantu aku menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, si Tunan, akan mengingat kebaikan kamu, dan dengan perlindungan aku, kamu dapat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada si Tunan tidak seagresif sebelumnya, tetapi diisi dengan menyesal. Wang Lin merenung sedikit. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara si Tunan datang lagi. Bocah, seseorang datang. Aku akan membantu kamu pergi. Tiba-tiba, perasaan sobek muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan 2 murid, 1 laki-laki dan 1 perempuan, diam-diam berjalan ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai mencium dan menggoda satu sama lain. Segera, mereka berdua melepas semua pakaian mereka dan rintihan mereka bergema di sekitarnya. Wang Lin sangat akrab dengan kedua murid ini. Keduanya berada di gunung belakang. Dia ingin tahu menatap mereka untuk sementara waktu, terutama pada murid perempuan, sebelum dia dengan enggan pergi. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan si Tunan. Wang Lin tidak sepenuhnya percaya kata-katanya, tetapi dia benar-benar belajar banyak tentang bagaimana dunia kultivasi bekerja. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara sekte Heng Yu dan sekte Xuandao resmi dimulai. Ini sudah lama berdiri tradisi antara kedua sekte, jadi tidak ada terlalu banyak keriuhan. Lokasi itu terletak di puncak Gunung Pinus dari Heng Yu sekte. Jembatan batu melengkung menghubungkan 2 puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak Pine Peak Mountain dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena awan. Pine Peak Mountain adalah salah satu lokasi penting dari Heng Yu Sect. Itu memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan merupakan tempat di mana 2 tetua formasi inti pergi untuk berkultivasi. Di atas puncak Pinus adalah platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini.
Itu dikelilingi oleh 8 pilar besar batu giok putih dengan 500 tahun sejarah Hengyu sekte diukir pada mereka. Setelah tiba di sini, udara megah terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menusuk tulang. Teman Wanglong, setiap kali aku melihat pilar batu giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta dari negara kultivasi Zhao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid sekte Xuan Dao terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai tetua Ouyang membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang secara pribadi dibuat oleh pendiri kami. Dalam 100 meter dari pilar putih, tidak ada murid Hengyu sekte akan ditekan oleh niat membunuh. Aku percaya tetua Ouyang mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Wanglong tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut keluar dari pilar batu giok putih. Seperti tangan besar, lampu memindahkan awan yang menutupi puncak. Niat membunuh juga menghilang. Di hadapannya, semua murid batin memecahkan buku-buku jari mereka. Tetua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, jangan khawatir. Menurut aturan lama, kami akan mengirim orang pertama. Liu Feng, kamu bisa pergi. Liu Feng adalah pria dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu mengambil napas dalam-dalam dan tiba di panggung seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang jelas, Liu Feng Xuan Dao Sekte meminta petunjuk Hengyu Sek. Wang Lin berdiri di belakang San Dashu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian murid merahnya. Dia tampak sangat agung. San Dashu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi sebal seperti sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Wang Lin bisa melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8-10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka San Dashu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Dalam 3 hari ini, Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktu itu di ruang mimpi, berbicara dengan Si Tunan. Setelah beberapa pertobatan, ia sampai pada pemahaman tentang Si Tunan. Si Tunan adalah negara peringkat 6 ahli nomor 1 Suzaku. Kultivasinya berada pada tingkat yang tak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang dia inginkan, dan sangat sombong. Karena penampilan Liu Feng, pemandangan menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Wang Long, memandang Liu Feng dan berkata, Zhao Long, kamu pergi. Zhao Long adalah murid yang sangat diam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Hengyu sekte mengirimkan murid lapisan ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian yang jarang terjadi di bursa. Tetua Ouyang tidak keberatan dan berkata, Liu Feng, untuk pertarungan ini, aku akan mengizinkanmu untuk menggunakan 50% kekuatanmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari ekspresi Hengyu sekte semua berubah. Terlalu mencolok. Magang saudara Zhao, pukul dia dan buat sekte itu bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat seberapa kuat Hengyu sekte kita. Pergilah, saudara Zhao. Xuan Dao sekte terlalu sombong. Saudara Zhao, kamu harus membuatnya tampak sedih. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah memiliki alasan yang siap ketika mereka kalah. Aku akan menonton, saudara Zhao. Pergi. Semua murid Hengyu sekte gusar. Kata-kata oleh tetua sekte Xuan Dao itu melukai harga diri mereka. Para tetua dari wajah Hengyu sekte semuanya menjadi gelap. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menjadi dingin dan tatapan mereka terhadap Xuan Dao sekte menjadi kurang ramah. San Dashu tertawa. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, murid, perhatikan ini dengan seksama. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Xuan Dao sekte berani menjadi begitu sombong. Wang Lin melihat sekeliling pada murid-murid batin yang marah dan kemudian melihat Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang mencegah Wang Lin dari melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan dengan lembut berkata, Saudara Zhao, karena tetua sekte kami telah berbicara, aku hanya akan menggunakan 50% dari kekuatan aku dalam pertarungan ini. Zhao Long memiliki ketinggian sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih mirip seorang pejuang di dunia fana. Dia dengan hati-hati menatap Liu Feng. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudaraku Liu, tolong. Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil langkah. Kemudian mekar teratai putih muncul satu persatu di sekitarnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Sepotong pedang Qi muncul di lotus putih. Suara angin yang mengenai pakaian Zhao Long bisa terdengar, tetapi tidak ada angin. Kepala sekte, Huang Long tersenyum. Pisau lotus Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Sangat bagus. Tetua berwajah merah dengan bangga berkata di samping, haha,
Kepala sekte, Zhang Long adalah murid favorit aku. Bakatnya sangat bagus dan dia bekerja keras. Pisau teratai ini adalah sesuatu yang dia ambil sendiri dari pavilion pedang. Setelah 5 tahun, dia telah mencapai peringkat menengah. Tetua Su tersenyum dan berkata kepada para murid di sekitarnya, pisau lotus dikenal karena kekuatan serangannya. Kamu para murid Batinia harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya. Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia berpikir, Lotus Blade. HMPH, aku juga tahu itu. Beri aku 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Brother Zhao biasanya sangat pendiam. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai tingkat seperti itu dengan pisau lotus. San Hao diam-diam iri padanya dan menonton dengan hati-hati. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, Saudara Liu, pisau lotus ini milikku sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Pada saat itu, lotus yang melayang di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan pedang Qi menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat bergerak mundur dan membentuk tanda dengan tangan ini dan berteriak, layar air. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk tirai air. Itu bersinar warna pelangi dan terlihat sangat cantik. Tetua Ouyang samar-samar tersenyum dan berkata kepada para murid di belakangnya, Lotus Blade Hengyu Sekte adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kamu semua harus ingat, jika kamu bertemu dengan blade teratai ini, kamu tidak boleh mencoba membawanya langsung, tetapi hindari, kecuali jika kamu seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengontrol air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, semua kecuali pria parubaya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang Qi menghujani Liu Feng menghantam layar air. Wajah Zhao Long tenggelam. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang Qi mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, Saudaraku Zhao, kamu mencoba dan mengambil bilah teratai ini. Air berdesir dan pedang Qi melesat dari layar air ke arah Zhao Long. Teknik yang sama, Qi pedang yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi pedang Qi terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan membuang jimat kuning dari tasnya untuk dipegang. Jimat kuning menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang Qi mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil memblokir sebagian besar pedang Qi sebelum menghilang, tetapi beberapa pedang Qi masih melewatinya dan menembus tubuh Zhao Long. Zhao Long diluncurkan ke udara oleh pedang Qi. Dia batuk darah saat dia terbang di udara. Dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang sebentar, dia gagal untuk bangun. Ada banyak lubang kecil di seluruh tubuh ini, namun, tidak ada satupun yang serius, jadi dia tidak dalam bahaya mengancam kehidupan. Liu Feng memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk rebound air. Tetua berwajah merah dengan cepat bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di sebelah tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, layar air yang sangat bagus mencerminkan. Hanya seseorang dari lapisan ke-8 atau lebih tinggi yang dapat menerobosnya. Murid aku belum sekuat itu, jadi kekalahan itu normal. Satu persatu, murid-murid Xuan Dao Sekte mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat mereka berbicara di antara satu sama lain. Hanya murid lapisan ke-6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. Aku langsung tahu bahwa kami akan menang di ronde 1. Benar sekali. Layar air Brother Liu sangat kuat, bahkan yang lebih tua tidak bisa berhenti memujinya. Mereka pasti bermimpi jika mereka pikir mereka bisa melanggarnya. Benar. Para murid Hengyu Sekte semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku memeriksa murid-murid sekte dalam dan tidak ada dari mereka yang mengancam kita. Itu tidak sepenuhnya benar. Tidak ada murid berpakaian ungu dari Hengyu Sekte yang muncul. Aku mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Hengyu Sekte. Seperti murid-murid Xuan Dao Sekte, murid-murid Hengyu Sekte semuanya bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Mereka semua tetap diam dan merasa tidak nyaman di hati mereka. Ekspresi kepala sekte Huang Long tetap cemberut. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak berharap dia memiliki teknik yang kuat. Layar airnya tidak bisa rusak kecuali penyerang setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini hanya babak pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Hengyu Sekte benar-benar jatuh. Dia memandang saudara-saudaranya yang magang dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi pahit di wajah mereka juga. San Dasu menarik napas dari udara dingin. Ibu F-Care. Seorang murid bahkan lebih kuat dari aku. Bagaimana Xuan Dao Sekte mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini?
Wang Lin menatap Liu Feng dengan tajam. Dia jelas melihat apa yang terjadi. Meskipun dia bisa melihat melalui kultivasi Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin masih terkejut dengan tekniknya. Tetua Xuandao Sekte Ou yang tersenyum dan dengan keras berkata, "Teman Huang Long, dalam hal ini ronde kedua, giliranmu untuk mengirim murid terlebih dahulu." Tatapan Huang Long menyapu setiap murid dalam. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak akan dipilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, San Hao mengepalkan giginya dan berkata, "Kepala sekte, meskipun muridnya bukan jenius, aku bersedia bertarung di babak kedua." Beberapa tetua semua ekspresi berubah, dan tetua Su mengerutkan kening dan berkata, "San Hao, kamu hanya di lapisan keempat, jangan dipusingkan." San Hao ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, "Murid disiplin memiliki teknik baru. Meskipun aku tidak bisa menang, aku masih bisa membuat mereka terlihat buruk." Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi. Jadi jika aku naik sekarang, aku dapat meninggalkan kesan yang baik dengan kepala sekte. Bahkan jika aku tidak bisa menang dengan bom bau ini, aku tidak akan terlihat buruk. "Maaf saudara Lishan, aku membeli ini dari kamu dan sekarang aku menggunakannya pada kalian. Aku kira itu bisa disebut karma." Dalam beberapa hari terakhir ini, ia merasa telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan bom bau. Dia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah pergi ke saudara laki-laki Lishan, dia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun, karena kurangnya waktu, ia tidak dapat berlatih lagi, ia merasa bahwa dengan beberapa kali mencoba, ia dapat membuatnya bekerja. Huang Long merenung sebentar dan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi. Biarkan aku melihat teknik baru kamu." San Hao meluruskan tubuhnya dan melangkah ke platform. Dia berkata, "Murid Heng Yu Sekte, San Hao meminta bimbingan Xuandao." Ketika Lishan melihat San Hao, paru-parunya hampir pecah karena tertawa. Ketika dia melihat bahwa Tetua Ou yang hendak menunjuk seorang murid, dia dengan cepat naik dan berkata, "Tetua, murid Lishan bersedia untuk naik dan berdebat dengannya." Dia bahkan mengedipkan mata saat dia berbicara. Lishan dengan penuh semangat naik ke panggung. Hatinya akan meledak dengan kegembiraan. Dia berpikir, "Oh San Hao, kamu telah membawa ini pada diri kamu sendiri." Ketika San Hao melihat Lishan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Lishan dengan keras berkata, "Brother San Hao, datang dan tunjukkan teknik terbaru kamu. Aku, Lishan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu." San Hao sedikit ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata Fliings. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang keluar dan melayang di sekitarnya, mengungkapkan cahaya dingin. "Pergi!" Pedang terbang cepat terbang menuju Lishan dan San Hao mengambil waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, "Lihat teknik baru aku!" Lishan tertawa keras. Dia dengan mudah menghindari pedang terbang dan berpikir dalam hatinya, "Meledak." Bom bau di tangan San Hao meledak dengan ledakan sebelum dia bahkan melemparkannya. Bau busuk menyebar ke lingkungan. San Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa bom bau ini meledak sebelum dia bahkan melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya? Lishan menghela nafas dan berkata, "Langkah Brother San Hao terlalu kuat." Disebut apakah itu? Penghancuran diri? Aku sudah memberitahu kamu sebelumnya, kamu perlu berhati-hati dengan bom bau, tetapi kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menangkap mereka dan mereka meledak. Semua murid Xuandao Sekte meraung dengan tawa dan suara ejekan bisa didengar. Bahkan murid-murid Heng Yu Sekte ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani karena mungkin membuat marah para tetua. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin meniup bau busuk dan bahkan menerbangkan San Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Heng Yu. Tetua Ou yang tersenyum dan berkata, "San Hao itu menyalahgunakan tekniknya, jadi kami tidak tahu kekuatan aslinya. Mari kita sebut ini seri." Setelah selesai berbicara, dia memberi Lishan pandangan setuju. Huang Long dengan murung berkata, "Kerugian adalah kerugian. Bagaimana cara menggambar?" "Lanjutkan." Tetua Ou yang tertawa dan berkata, "Tidak kurang dari sekte terbesar 500 tahun yang lalu." "Su Mu, kamu naik." Seorang murid berjalan keluar dari Xuandao Sekte. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun. Dia menggenggam tangannya di atas panggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hang Long tidak memanggil murid-murid dalam, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat itu dihancurkan, kilatan cahaya biru muncul di panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar. 3 orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiga muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid dalam. Ekspresi Tua Ou yang sedikit berubah dan dia dengan hati-hati memeriksa 3 orang itu. Pria parubaya yang berdiri di belakang sekte Xuandao tiba-tiba berbalik kepada mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka dengan dingin menatap penonton. Salah satu dari pria parubaya berusia 40 tahun berkata, "Sekte Xuandao?
HMPH, 20 tahun yang lalu, aku, Lu Song, kalah, tetapi kali ini, aku tidak akan menang. Murid Wang Lin mengontrak. Di antara ketiga orang itu, dia hanya mengenal salah satu dari mereka, saudara magang kedua, Zhang Kuang. Huang Long dengan jelas mengatakan, Lu Song, kali ini, pergilah. Lu Song mengangguk. Dua lainnya di sampingnya pindah dari panggung dan berdiri di sebelah Huang Long. Kakak senior kelima Lu Song. Aku mendengar dia berada di lapisan 6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Hengyu Sekte kita pasti menang. Dia adalah Lu Song. Aku mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Hengyu Sekte. Chuan Dao Sekte akan kalah pasti. Orang tua senior yang 5, pergi. Aku akan mengikuti teladan kamu. Murid Hengyu Sekte semua bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri mereka yang hilang dari 2 kerugian pertama sudah mulai kembali. Beberapa murid perempuan menjadi cinta melanda dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum samar. Dia berpikir bahwa karena Lu Song keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan ronde ini. Wang Zuo dengan cemburu memandang Lu Song dan mendengus pelan. Bahkan sekte Xuan Dao para murid dipenuhi dengan keterkejutan. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang telah mereka dengar saat mereka tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran, dia masih meninggalkan kesan mendalam di benak para tetua. Wajah Elder Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Su Mu, aku akan memungkinkan kamu untuk menghapus segel leluhur untuk menggunakan kekuatan penuh kamu. Ekspresi Su Mu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan mengungkapkan jimat kuning di dadanya. Para tetua dari Hengyu Sekte tertegun. Setelah dengan hati-hati memandangi jimat itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, teman Ouyang, jimat ini. Mata tetua Ouyang berbinar. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan aku jelaskan kepada kamu di lain waktu. Dalam pertukaran ini hari ini, aku akan menambahkan kondisi lain. Jika Xuan Dao Sekte kami menang kali ini, kamu harus meminjamkan kami Gunung Hengyu selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu bercanda, teman Ouyang? Tetua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Huang Long, seperti yang kamu lihat, jimat ini tidak dapat dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Naschen Soul. Sejujurnya, leluhur Xuan Dao Sekte kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahuku bahwa semua leluhur Sekte Hengyu telah mati. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, dia berkata, Tetua Ouyang, hentikan omong kosong ini, jika tidak, jangan salahkan Sekte Hengyu karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, Xuan kita Dao Sek belum mengambil gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberikan kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Hengyu Sekte menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Aku sudah menyampaikan pesan aku. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Murid-murid dalam Hengyu Sekte semua bingung, tetapi mereka semua merasakan batu-batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit terasa seperti sudah gelap. Wang Lin khawatir. Tampaknya apa yang dikatakan si Tunan benar. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan oleh peringkat. Wajah Sandasu pucat dan matanya kusam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, semuanya sudah berakhir, semua leluhur Hengyu Sekte sudah mati. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan leluhur untuk mengintimidasi sekte-sekte lain dan nyaris tidak bertahan, tetapi sekarang leluhur sudah mati, semuanya sudah berakhir. Sialan, jika bukan karena negara peringkat 4 menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara memanggil semua kultivator Naschen Soul-nya, Hengyu Sekte tidak akan berada di negara seperti sekarang. Huang Long melihat kegelisahan sesama saudara dan saudaranya. Dia menekan kerusuhan di hatinya dan berteriak, semua orang di Hengyu Sekte, berhenti panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh tetua formasi inti? Apa yang kalian khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukaran. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga dikejutkan oleh kata-kata Ouyang, tetapi ia kembali tenang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut ungu. Kabut itu tumbuh sampai menjadi tangan raksasa dan meraih Su Mu. Ekspresi Su Mu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tasnya untuk dipegang. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke arah tangan. Lu Song dengan dingin tersenyum. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang menggerakkan bola emas tentunya. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual di tubuh Su Mu menjadi tidak terkendali. Dia dengan cepat berteriak, meledak. 6 bola emas secara bersamaan meledak. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang membuat semua penonton sedikit mundur. Lu Song mendengus dan mengejek, trik kecil. Tangan raksasa itu membentuk kepalan. Mengabaikan ledakan itu, tinju itu dengan cepat menghantam. Wajah Su Mu pucat. Melihat tangan itu akan mendarat di atasnya, dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Su Mu menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah.
Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Su Emyu tidak menatap dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berbalik. Itu terbentuk menjadi gambar aneh yang dicetak ke jimat. Jimat kuning tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinju menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia memiliki salah satu jimat itu juga. Ini adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan dua naga putih terbang keluar. Naga putih terbang sekali dan menyerang Su Emyu dengan kecepatan kilat. Su Emyu tertawa menyedihkan. Dia menggunakan semua energinya untuk melawan tinju raksasa yang menimpanya. Dia tidak punya energi untuk menghentikan kedua naga putih sama sekali. Melihat bahwa dua naga putih sudah menunjukkan gigi ganas mereka pada saat yang paling berbahaya, dengusan dingin datang dari para murid Sekte Xuandao. Singkatnya, pelangi hitam keluar dari Xuandao Sekte dan dengan mudah mengelilingi dua naga putih. Dengan suara retak, kedua naga putih dengan cepat menghilang dan berubah menjadi dua pedang perak. Pelangi hitam mengencang lagi dan mematahkan dua pedang menjadi dua. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya hancur, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Su Emyu menghilang juga, karena Lu Song tidak bisa menjaga konsentrasinya. Su Emyu cepat-cepat pergi dengan jimat kuning dengan tampilan dia semakin beruntung hari ini. Lu Song juga berjalan keluar panggung dengan ekspresi suram. Wajah Longlong tenggelam. Dia berteriak, "Xuandao Sekte, jangan pergi terlalu jauh." Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengambil harta mereka, siap bertarung. Murid-murid dalam juga melihat apa yang keluar dan menjadi marah. Dua murid berpakaian kuning yang tersisa semua melihat pria paruh baya yang berdiri di belakang Sekte Xuandao. Dialah yang mengeluarkan dengusan dingin sebelumnya. Pangeran Ouyang berbalik dan menatap pria paruh baya itu. Dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, babak ketiga ini dimenangkan oleh Hengyu Sekte. Mengenai apa yang baru saja terjadi, Pak Tua Ouyang, jangan mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Sekte Hengyu ini hanya biasa-biasa saja. Pria paruh baya yang berdiri di belakang perlahan berjalan maju. Saat dia mengambil langkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakan meluas hingga ke atas panggung.